Surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Engkau tahu kenapa wasiat takwa tak boleh berhenti? Karena tanpa takwa nggak ada nikmatnya kerja dan usaha. Maka tatkala manusia bertakwa ini, ya, aku berusaha bekerja di dunia, tapi aku ingin membangun istana di surga Allah. Maka dia berinfak dalam kondisi suka dan duka. Oh, lihat orang yang bertakwa, mereka adalah orang yang bisa menahan emosinya, mengontrol amarahnya. Dia tidak melampiaskan emosinya untuk diri dia sendiri. Dia suka memaafkan orang lain. Itu orang yang bertakwa. Mungkin kita sudah bosan, sudah jenuh diberi wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Jumat kemarin wasiat itu disampaikan. Jumat sebelumnya wasiat itu juga diserukan kepada umat Islam. Kenapa seperti itu? Ahibati fillah, karena surga Allah hanya diperuntukkan orang-orang yang bertakwa. Kalau kita sholat dari pagi sampai malam, kita sholat selama 60 tahun, tapi tidak ada takwa di situ, apa kata Allah? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innar rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Bayangkan, 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu salat. Satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Sia-sia dia sholat. Nggak ada gunanya, dia capek dan lelah. Nah, tanpa ada takwa, ibadahmu sia-sia. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Ini orang sujudnya sempurna, rukuknya tidak. Kadang-kala rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Yang penting buat dia sholat. Dalam bayangan dia pokoknya sholat masuk surga. Kata siapa? Allah mengatakan fawailul lil musallin. Ada orang-orang sholat yang masuk neraka. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka sholat tapi seenaknya. Alladzina hum yura'un. Mereka sholat tapi bukan untuk Allah Jalla Jalaluh. Maka wasiat untuk bertakwa senantiasa disampaikan. Bahkan Allah Jalla Jalaluh di surah Ali Imran ayat 132, 134, 135, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kalian bersegeralah jamaah, kalian berlomba-lombalah menuju kemana? Tiap hari kita melihat orang-orang keluar dari rumahnya, naik motornya, naik mobilnya, mereka berlomba-lomba di jalanan. Tatkala ada lampu merah mereka berhenti. Tapi setelah itu kita melihat perlombaan itu dimulai. Mereka sedang menuju kemana? Ke tempat kerjanya, ke sekolahnya, ke usahanya. Allah suruh kita berlomba-lomba menuju ampunan Allah Azza wa Jal. Segala fasilitas Allah berikan kepada kita, tapi kita tak pandai mensyukuri. Kuku yang ada di tangan kita belum kita syukuri. Bahkan mungkin kita lupa kalau kuku ini nikmat Allah Azza wa Jal. Kita diperintahkan bersegera menuju ampunan Allah wa jannah dan surga. Seperti apa surga itu? Seperti rumah yang kau tempatin, seperti warisan yang kau dapatkan.
seperti istana yang ada di Bogor, seperti Pulau Dewata, Pulau Bali di sana, seperti itu. Subhanallah, surga itu arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi, jemaah. Kalau mau berlomba-lomba itu jangan untuk rumah, jangan untuk mobil, jangan untuk jabatan, yang semuanya akan kau tinggalkan. Arduhas samawat wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu surga? Pantaskah orang seperti kita masuk surga? Pantaskah fulan masuk surga? Kata Allah, uiddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Engkau tahu kenapa wasiat takwa tak boleh berhenti? Karena tanpa takwa nggak ada nikmatnya kerja dan usaha. Allah sebutkan di antara sifat orang-orang yang bertakwa. Seperti apa mereka? Mereka yang tidak terlalu peduli sama dunia ini. Buktinya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra. Buat mereka bekerja, berusaha, tapi untuk bersedekah. Mereka berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla dalam kondisi suka dan duka. Buat mereka harta di tangan bukan di hati. Buat mereka bekerja keras mencari dunia untuk membangun akhiratnya. Dia tahu bahwa harta yang dia kumpulkan, rumah yang dia bangun, usaha yang dia bina, semua akan dia tinggalkan semuanya. Jamaah, pernahkah engkau mengantarkan seorang ke dalam liang lahat? Orang kaya raya, mungkin dia seorang presiden, mungkin dia seorang gubernur, engkau letakkan dia di tanah. Adakah istrinya yang menemani? Adalah anak-anaknya yang menemani? Siapa yang menemani antum di sana? Antum ditinggal sama keluarga antum. Anak-anak yang katanya sayang sama orang tuanya akan meninggalkan antum. Istri yang katanya setia hidup dan mati, antum mati mungkin dia kawin lagi. Selesai urusannya. Maka tatkala manusia bertakwa ini, ya, aku berusaha bekerja di dunia, tapi aku ingin membangun istana di surga Allah Azza wa Jalla. Maka dia berinfak dalam kondisi suka dan duka. Wal kaziminal ghaidh. Mau lihat orang yang bertakwa? Mereka adalah orang yang bisa menahan emosinya, mengontrol amarahnya. Dia tidak melampiaskan emosinya untuk diri dia sendiri. Ahibati fillah, pernahkah kita disakiti? Pernahkah kita dilemparin batu tangan kita? Pernahkah kita dilemparin batu kaki kita sehingga berdarah-darah? Kalau pernah, antum akan marah. Kadangkala untuk masalah yang remeh, sama istri, sama anak buah kita marah. Sedangkan penghuni surga, wal kadhiminal ghaidh, mereka orang yang bisa menahan emosinya. Dia mampu melampiaskan emosinya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim?" Berapa kali kita memaafkan pembantu? Pembantu yang dulu sebagian mereka adalah budak yang diperjualbelikan. Yang mungkin pembantu itu melakukan kesalahan dalam pekerjaannya, memecahkan piring, memecahkan gelas, mungkin pakaian mahal yang kita beli disetrika sampai gosong oleh dia. Mungkin mobil kita ketabrak. Apa yang antum lakukan? Marah. Nabi SAW ditanya, berapa kali kita memaafkan pembantu tatkala berbuat salah? Kata Nabi SAW, ufu 'anil khadim fi kulli yawm 70 marrah. Maafkan pembantumu setiap hari 70 kali. Ahibati fillah, datang seorang sahabat meminta wasiat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ausini, berikan wasiat buat aku wahai Rasul. Apa kata Nabi SAW? Satu kata, la taghdab, kamu jangan marah. Sahabat ini berpikir nasihat itu sangat pendek.
Dia ingin nasihat yang lainnya. Faraddada miraran, dia ulangi ausini, 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 dan Nabi hanya mengatakan la taghdab, kamu jangan marah, selesai urusannya. La taghdab walakal jannah, engkau mau surga, jangan marah. Jangan dipikir emosi itu tidak berbahaya buat kita. Di antara akar karakter buruk adalah al-ghadab, marah. Dia lupa kepada siapa dia marah. Kadang-kadang dia lupa dengan apa yang keluar dari mulut dia sendiri. Terkadang binatang muncul di mulutnya. Terkadang kotoran pun keluar dari lisannya. Engkau mau masuk surga, jangan marah. Wal kadhimin al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Dia suka memaafkan orang lain. Itu orang yang bertakwa. Dia tidak pendendam, jamaah. Dia tidak menyimpan luka di dalam hatinya. Dia maafkan. Karena dia tahu dendam itu duri yang berada di hatinya. Mana mungkin dia akan simpan. Dia maafkan orang lain. Sebagian manusia berpikir, kalau engkau memaafkan, rendah martabatmu, engkau jadi hina. Itu bisikan syaitan dan iblis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'izza." Tidaklah seorang hamba dengan memaafkan melainkan akan tambah terhormat di sisi Allah Azza wa Jalla. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Kemudian orang bertakwa itu bukan orang yang bersih dari dosa. Siapa yang bersih dari dosa? Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Tuh, mereka apabila melakukan dosa besar, mereka apabila menzalimi diri mereka sendiri, mereka mengingat Allah Azza wa Jalla. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka bertobat, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak terus-terusan berbuat dosa. Fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka adalah orang-orang tatkala berbuat dosa langsung kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan besok, bukan lusa, bukan nanti kalau aku tua. Tatkala dia berbuat dosa, dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla.